Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah para sahabat yang selalu dimuliakan oleh Allah, kita patut bersyukur kita masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan untuk kembali bertemu di channel ini. Dan kita alhamdulillah pada hari ini juga masih bisa melaksanakan ibadah saum ya di pertengahan ya menjelang pertengahan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan aktivitas kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Subhanahu wa taala sehingga bisa menambah pahala kita ya. Karena sangat disayangkan ketika kita tidak memaksimalkan momen ini ataupun bulan ini untuk memperbanyak ibadah di sisi Allah. Para sahabat yang selalu dimuliakan oleh Allah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan meraih kebahagiaan yang hakiki ya. Nah, untuk hari ini kita akan diskusi terkait dengan ataupun akan berbicara terkait dengan kesuksesan yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kebahagiaan. Karena antara kebahagiaan di dunia maupun kesuksesan bisa dikatakan adalah sebagai sebuah impian bagi semua orang. Orang rela melakukan apapun demi meraih kesuksesan. Ya, entah itu memperbanyak hartanya, mencapai posisi yang tinggi, mengejar popularitas. Banyak orang yang melakukan apapun ya demi tujuan-tujuan tadi supaya dia bisa hidup bahagia ya kan. Karena pemahaman orang sekarang bahwa yang namanya sukses itu adalah orang yang banyak hartanya, hidupnya senang, banyak penggemarnya, populer ya kan. Sehingga orang banyak mengatakan itulah yang namanya kesuksesan. Lantas apakah benar kesuksesan itu adalah hanya dinilai dari kebanyakan harta, ketenaran ataupun posisi yang tinggi? Apakah demikian? Ya. Nah, ini akan kita diskusikan ataupun akan kita bicarakan di sore hari ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya. Rasulullah SAW pernah bersabda ya, yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Rasul bersabda khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk mendefinisikan kesuksesan, bahwa yang namanya sukses ternyata adalah siapapun dia, apapun posisinya ya, selama dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain ya, maka itu bisa dikatakan sebagai orang yang sukses. Tentunya bermanfaat didasari dengan koridor-koridor Islam ya. Nah, ataupun Allah juga telah berfirman ya, yang potongan ayat ini dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Artinya takwaan ini dijadikan sebagai indikasi ataupun dijadikan sebagai nilai yang akan sangat bernilai di sisi Allah ya. Sehingga tidak peduli apakah dia orang kaya, orang miskin, apakah dia orang terkenal ataupun tidak, itu tidak peduli di sisi Allah. Tapi yang Allah akan lihat betul ya, akan paling dimuliakan adalah dari sisi ketakwaannya. Selama dia bertakwa, maka itu akan bernilai mulia di sisi Allah ya. Nah, oleh karena itu yang harus kita pahami ya, bahwa kesuksesan yang merupakan suatu perjalanan, bukan tujuan. Ini harus kita pahami bersama ya. Ataupun bisa didefinisikan bahwa kesuksesan adalah sebagai sebuah perjalanan yang menciptakan nilai tambah ya untuk diri kita, masyarakat sekitar kita, dalam rangka untuk menuju kehidupan ya bahagia di alam setelah dunia ini. Artinya apa? Bahwa tujuan akhirnya adalah kehidupan ya, kehidupan bahagia di yaumil akhir tadi ya. Berarti apa? Seorang muslim haruslah visinya itu adalah bukan hanya di dunia ya, tetapi juga di kehidupan setelah dunia ya. Maka oleh karena itu ya, ketika seseorang itu menjelang balik, akan balik ataupun menjelang balik ya, seorang yang mukallaf ya, orang yang yang dewasa menjelang dewasa ya, orang yang punya pikiran dan juga berdewasa, hal yang pertama yang harus dia lakukan itu adalah bagaimana dia bisa menjawab tentang al-uqdatul kubro
ya, atau simpul yang mendasar, ya. Atau dikatakan juga 3 pertanyaan besar. Apa 3 pertanyaan yang mendasar tadi? Adalah dari mana kamu berasal, untuk apa kamu hidup, dan mau kemana kamu setelah mati tadi. Ya, karena semua manusia pasti akan mati, ya. Pasti itu akan mati. Dan apakah setelah mati ini apa yang akan kita siapkan? Ya. Maka ini yang harus kita jawab, ya. Dari mana aku berasal? Tentu Allah yang menciptakan kita. Dan tidaklah Allah menciptakan kita ini tentu ada tujuannya juga. Sebagaimana Allah telah menginformasikan kepada kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya apa? Tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengikuti seruan-seruan Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya sesuai dengan makna ketakwaan yang tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Artinya ketika kita dikatakan orang yang mulia adalah manakala kita mengisi kehidupan ini sesuai dengan keinginan-keinginan Allah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Maka itu yang akan menaikkan derajat kita, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sehingga apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tadi, ya, dan juga dari definisi tentang kesuksesan tadi, maka oleh karena itu hendaklah apapun yang sudah kita raih, apapun yang sudah kita miliki di dunia ini, ya, entah itu mungkin harta, entah itu mungkin posisi, entah itu mungkin ketenaran, atau apapun yang kita miliki, harusnya semuanya tadi bisa mengantarkan kita, ya, kepada ketakwaan dari Allah. Dengan cara apa? Ya tadi, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, serta apa yang kita miliki tadi itu bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, ya. Tidak peduli apapun posisi kita, yang penting kita bisa memberikan manfaat, ya, manfaat yang baik bagi masyarakat, bagi orang-orang lain, ya. Karena itulah yang akan bernilai, sehingga jangan sampai tujuan kesuksesan saja jadikan sebagai tujuan akhir, sehingga ketika kesuksesan jadikan sebagai tujuan akhir, ketika kita sudah meraihnya, pasti kita akan merasa kurang terus, ya kan, ataupun akan merasa kebingungan. Lantas apa yang ketika orang sudah memiliki dunia, menggenggam dunia ini, katakan telah memiliki apapun yang dia miliki, lantas setelah itu apa? Pasti dia akan merasa kebingungan, ya. Tapi kita sebagai seorang muslim tentu tujuan akhir kita adalah mencapai keriduan dari Allah yang bisa mengatakan kebahagiaan di kehidupan di yaumil akhir nanti, ya. Nah, oleh karena itu Allah juga telah menegaskan di dalam surat Al-Hasr ayat 18, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, ya. Yang artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri di antara kalian itu memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh kalian untuk hari esok, ya, atau di yaumil akhir nanti. Dan hendaklah kita bertakwa kepada Allah, ya. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini Allah menegaskan bahwa kita harus selalu senantiasa berintrospeksi diri, ya. Bekal apa yang telah kita lakukan untuk memasuki, ya, ataupun untuk menghadapi kehidupan nanti, sehingga apapun yang sudah kita miliki, ya, kesuksesan yang kita raih di dunia ini, maka hendaknya lah kita manfaatkan, kita gunakan untuk memberikan manfaat sebanyak mungkin bagi orang lain, ya, sehingga pada akhirnya manfaat-manfaat tadi akan kembali kepada kita di yaumil akhir tadi. Anda seorang dokter, Anda seorang teknokrat, apalagi Anda seorang pemimpin, ya, di masyarakat, ya, ataupun Anda seorang public figure, maka apa yang telah Anda raih, hendaknya semuanya itu menjadikan nilai lebih bagi diri kita dan juga bagi orang yang lain, sehingga semuanya akan mengantarkan kemanfaatan dan akan mengantarkan kebahagiaan kita dari manfaat-manfaat tadi yaumil akhir tadi, ya. Maka kalau kita berbicara person to person, maka orang yang paling sukses dunia ini adalah tentu para nabi dan para rasul, ya. Karena mereka telah menyebarkan kemanfaatan yang menyelamatkan banyak manusia. Kemudian juga para sahabat, para dai, para kiai, mereka semua telah mengajarkan kita, telah mengantarkan kepada kita kepada Islam, sehingga dengannya kita bisa selamat, ya. Tentu ini akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Meskipun mereka katakanlah sudah tiada di muka bumi ini, ya, tapi manfaat-manfaat tadi ya akan mendatangkan pahala yang akan terus mengalir. Maka itulah orang-orang yang sukses.
Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.